لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Kibah Channel dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa lagi kita di acara talkshow yang mana rutin kita laksanakan sekali dalam seminggu, yang mana sudah berada bersama kita narasumber kita Ustadz Syarifudin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah 100 tahun tanpa khilafah, umat menderita. Begini Ustadz. Iya. Pada bulan ini, tepatnya bulan Maret Ustadz kan, genap 100 tahun umat Islam tanpa naungan khilafah Ustadz. Yang mana runtuh pada bulan Maret 1924 oleh Inggris melalui anteknya Mustafa Kemal Atatürk. Ya. Pertanyaannya di sini Ustadz, siapa Mustafa Kemal Atatürk ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya, tadi ada pertanyaan tentang sosok ya, sosok seorang yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Jadi kalau dia Atatürk itu dia bapaknya orang Turki. Itu dia itu kan. Ya, dia dianggap sebagai bapak bagi seluruh orang Turki dia. Itu kata dalam bahasa Turkinya itu maknanya Atatürk. Jadi kalau ini berarti dia di sini ini seorang yang apa namanya? Yang mulia dipandang di masyarakat Turki ya. Nah, sehingga kemudian kita lihat juga dia ke belakang karena tadi disebutkan dia itu adalah seorang yang melalui tangannya ya, sebagai kaki tangan dari Inggris, akhirnya khilafah Utsmaniyah di Turki itu bisa kemudian diruntuhkan ya di tadi bulan Maret 1924. Ya udah tepatlah 100 tahun sekarang Maret juga ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat dia dari sisi keturunan ya, Kemal Atatürk ini dia keturunan sebenarnya dia keturunan Yahudi Dunamah ya. Dan ini bukan tudingan saja ya, ini adalah sesuatu yang memang disampaikan oleh ada seorang penulis pengamat sejarah ya, H.S. Armstrong ya, orang barat lah ya. Dia menulis itu bahwa si Kemal Atatürk itu adalah berasal dari kalau kita bilang mungkin Bani Dunamah gitu ya. Nah, kelompok itu mereka itu dulunya sesudah hijrah imigrasi mereka dari wilayah mereka di Timur Tengah, mereka itu ke Spanyol. Nah, di sini mereka mau menetap lama ya, baru kemudian mereka pindah kembali ke Salonika ya, dan ini pun dibenarkan oleh seorang presiden dari Israel sendiri ya, salah seorang presiden Israel yang bernama Yitzhak Zifi ya. Ini dalam bukunya itu juga judulnya menceritakan tentang ini kelompok Dunamah ini ya, yang diterbitkannya di tahun 1957 ya. Disebutkan di situ bahwa memang dia salah satu keturunan dari Dunamah itu adalah si Kemal Atatürk ini. Ya. Dan kita tahu memang Kemal ini dia adalah seorang yang dekat sekali dengan Barat ya, sehingga pemikiran-pemikiran Barat itu masuk ke dia dan ini yang kemudian dia jadikan sebagai disebarkannya ke kalangan anak-anak muda ya di Turki ya. Sampai kemudian akhirnya Turki itu dengan tangannya, dengan bantuan penuh dari Inggris, akhirnya bisa diruntuhkan.
Dan setelah Turki diruntuhkan, tentunya yang berkuasa itu Kemal, ya, Kemal Atatürk. Dia langsung mendeklarasikan Turki itu sebagai negara sekuler, ya. Nah, sekuler, ya. Pada saat itu dia dilantik itu langsung diapakannya bahwa kita negara sekuler. Jadi ada satu kisah di situ dia dalam perjalanan si Kemal Atatürk hendak meruntuhkan khilafah ini, ya. Ada kelompok dari tokoh-tokoh di Turki yang mereka itu tetap menginginkan Turki itu bentuknya tetap sebagai daulah khilafah, ya, daulah khilafah. Sehingga pemimpinnya seorang khalifah gitu kan. Tapi mereka itu melihat bahwa kekuatan si Kemal Atatürk ini sudah sangat kuat, tak mungkin dilawan lagi, sehingga mereka itu kemudian mengambil opsi mereka datangi Kemal Atatürk ini, ya. Dan mereka mengatakan di sini, oke lah, kami bersedia mendukungmu sebagai pemimpin negeri ini, tapi kau tetap mengatakan dirimu seorang khalifah. Nah. Kemal Atatürk nggak mau, nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Padahal ambil aja gitu kan, ambil aja khalifah itu kan. Kenapa nggak mau? Karena khalifah itu adalah sesuatu jabatan yang dia punya tujuan tertentu, ya. Kalau khalifah itu dia ketika dia menjabat dia harus menerapkan syariat Islam. Sementara dia ingin menerapkan sekuler yang datangnya dari barat, ya. Nah, tentu kalau dia mengatakan saya seorang khalifah, nggak mungkin dia akan melanjutkan sekulerisme itu. Makanya dia nggak mau, ya. Nah, itu. Jadi begitu dia diruntuhkannya, mulailah dia membuat dia metodenya itu agar Turki itu dibaratkan. Nah, kalau dia disebutkan itu istilahnya westernisasi, ya, dibaratkan, ya. Nah, dia di situ melarang pakaian muslimah yang menutup aurat, ya, hijab semua dibuka, ya. Bahkan dia mengatakan itu kalau kita maju, ya, kalau kita ingin maju kita harus harus menyukai pakaian-pakaian barat. Nah, harus samalah kita dengan mereka itu, ya, mereka itu yang di barat itu, ya. Dan dia kemudian dia juga di istananya ada itu kisah-kisah bahwa di istana itu sering dilakukan pesta-pesta, dansa-dansa dan segala macam itu kan dengan perempuan-perempuan, ya. Dan ya segala macam lah, ya. Kemudian azan pun digantinya dengan bahasa Turki, ya. Dan kemudian dia di bahasa Turki itu sendiri itu karena udah lama kan, udah hampir berapa dia 600-700 tahun itu wilayah Turki itu berada dia di dalam Islam itu kan, sehingga dia banyak bahasa-bahasa Arab itu yang sudah masuk menjadi bagian dari bahasa Turki. Itu semua dibuangnya. Dibuangnya semua itu perkataan-perkataan yang datang asalnya dari bahasa Arab itu dibuangnya gitu. Nah, sehingga dia itu, ya, makanya sekarang itu kita lihat ya orang-orang Turki itu ya begitu, ya, mereka itu sama dengan kita sulit untuk berbahasa Arab. Sulit untuk berbahasa Arab mereka sekarang itu. Bahkan sebagian besar mereka nggak ngerti sama sekali bahasa Arab. Udah sama dengan kita, ya. Padahal aslinya mereka itu udah melekat bahasa Arab itu ke mereka, ya. Itu. Dan ini sesuatu yang sangat buruk, ya, sehingga dia itu dengan itu meruntuhkan junnah perisai, ya, perisai umat, sehingga itu, ya. Sementara di Rasulullah mengatakan itu al-imamu junnah gitu kan. Jadi dia khalifah atau imam itu adalah junnah perisai, ya. Yuqatalu min waraihi, ya, dan mereka itu berperang di belakangnya, ya. Jadi umat Islam itu berperang itu adalah dengan perintah khalifah gitu kan, khalifah yang ini depan. Kemudian dan mereka itu berlindung kepadanya. Nah, itu udah fungsi dari khilafah itu, dan ketika dia runtuh maka itu hilang, ya. Dan kemudian itu itu terus berjalan sampai sekarang itu. Kita tahu sekarang itu di masa sekarang kan dia penguasa di Turki itu yang Erdogan, ya. Erdogan ini sangat bernafsu sekali, dia ingin menjadi bagian dari Eropa. Dia ingin agar diterima oleh Eropa itu sebagai bagian dari Uni Eropa itu kan. Dan Eropa itu selalu menolak itu, nggak mau.
Karena mereka ingin memurnikan mereka itu kan agar jangan ada kekuatan Islam di mereka itu. Ya. Nah, sementara si Erdogan ini ya dia tetap ingin tetap ingin. Nah, mungkin dia sama lah seperti si Ataturk itu, dia melihat mereka itu bisa maju kalau mereka itu nanti justru dekat dengan Eropa, ya. Nah, sehingga dia lebih suka dia dekat dengan Eropa itu daripada dekat dengan kaum muslim yang berada di wilayah Asia yang di sekitarnya itu kan. Memang dia kalau dari segi dari segi wilayah, sebagian wilayah dari Turki itu berada di benua Eropa, ya. Yaitu Istanbul itu di Eropa dia itu. Sebagian ada dia dipecah dia dengan Selat Bosporus itu kan. Ya. Jadi yang sebelah sananya Eropa, sebelah sininya Asia. Nah, itulah alasannya. Dan dia dan berlanjut dia sekarang ya. Dan kemudian itulah keburukan-keburukan dari si Kemal Ataturk ya. Nah, sampai kemudian ada riwayat yang ada kisah-kisah yang mengatakan bahwa akhir hidup dari Kemal Ataturk itu sangat mengerikan gitu kan. Ini walau alam ya. Ada yang mengatakan berita ini adalah hoax ya. Tapi banyak sumber juga yang mengatakan itu benar ya, bahwa dia itu menderita penyakit yang sangat mengerikan sampai dia ada penyakit penyakit kelamin ya, penyakit kulit dan kemudian dia matinya itu dia baru disolatkan sesudah 9 hari. Karena tidak ada yang mau menyolatkannya. Tidak ada orang yang mau menyolatkannya, dia mati 9 hari dan 9 hari itu pun dia bisa disolatkan karena ada adiknya yang perempuan itu yang mendatangi para para tokoh-tokoh agama ya muslim ya agar sudi untuk menyolatkannya. Barulah kemudian dia disolatkan gitu. Dan dia dimakamkan di satu makam ya. Dan itu kisahnya itu dia tidak bisa ya. Tidak bisa ditanam, ya ditolak tanah gitu. Kisahnya ini walau alam ya, karena saya pun nggak tahu nih faktanya gitu kan. Kisahnya demikian. Tapi kemudian kita melihat kalau kita ada di museumnya itu tempat tempat pemakamannya Mustafa Kemal Ataturk ini, itu ternyata di atas dari di atas makam dia itu memang dibuat itu marmer yang beratnya bertonton gitu. Kalau memang dia kisah tadi sesuatu yang fiktif, apa fungsinya marmer yang bertonton ini ya? Jadi maksudnya itu jangan terlempar lagi dia ke atas, dilempar oleh tanah itu kan, bikin dia. Dan kemudian ada beberapa itu saya lihat itu video-video ya, video-video yang dari kita lah, dari ada yang mengunjungi makam itu. Ketika kita masuk ya, dibilang mereka ya, saya belum pernah ke sana, ya mudah-mudahan bisa nanti suatu saat bisa membuktikan ya. Mereka itu mengatakan begitu masuk ke dalam itu ya bau busuk menyengat itu kan, bau busuk menyengatnya. Sehingga kemudian di makam itu selalu disemprotkan itu wangi-wangian yang sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi kalau namanya dia sudah ada bau busuk itu, disemprot wangi-wangian itu pun dia tidak akan menghilangkan bau itu, malah mungkin lebih sengit baunya itu kan. Nah, itulah kondisinya. Jadi kalau kita melihat sini dari sisi dia akhir hidupnya, kemudian dari sisi kondisi Turki sekarang yang sangat liberal gitu kan. Nah, sampai ada saya lihat di video juga ada seorang mahasiswi ya yang dia kuliah di Turki. Dia mengatakan itu dia membuat di TikTok atau di Facebook kemarin itu, dia mengatakan di sini katanya, saya kuliah di sini, orang-orang di sini, orang-orang Turki di sini heran itu melihat kalau ada seorang yang sholat 5 kali sehari. Aneh mereka lihat gitu. Ya, padahal itu dulunya itu Turki itu wilayah pusat ya, pusat ke Islam. Pusat kejayaan, kebagusan Islam itu diterapkan di Turki itu. Sekarang itu sampai begitu mereka ya. Nah, itulah mungkin dari sisi sosok dari Kemal Ataturk ya. Sehingga kemudian para ulama sering mengatakan kalau menyebut dengan Kemal Ataturk itu mereka menambahi kata di situ laknatullah alaih. Ya. Jadi kalau kita menyebut dia Kemal Ataturk, langsung disambung dengan laknatullah alaih, yang Allah melaknatnya ya.
saking buruknya ya perbuatannya itu ya. Nah inilah, tapi kemudian dia sampai saat ini di Turki itu pemahaman umum di sana bahwa Kemal ini adalah seorang yang berjasa sekali bagi mereka ya, karena mereka tertipu oleh penyampaian sejarah ya, sehingga ini agak panjang ceritanya, mungkin nggak bisa saya sampaikan di sini ya karena waktu kita terbatas ya. Pokoknya ada di situ ketika Kemal Atatürk itu hendak meruntuhkan khilafah itu, dengan bantuan Inggris, si Kemal itu kemudian dicitrakan sebagai seorang yang yang dialah yang menyelamatkan Turki itu dari kemudian dijajah oleh Barat. Bukan khalifah. Khalifah itu disebutkan di situ tidak berbuat apa-apa ya. Nah, dialah yang menyelamatkan Turki ya. Padahal itu sebenarnya settingan dari Barat ya, settingan dari Barat ya, agar kemudian Kemal itu dianggap oleh masyarakat itu sebagai seorang yang yang berjasa sehingga mereka ikuti dia keinginannya. Nah, itu mungkin gambaran singkat tentang Kemal Atatürk. Ya, Ustaz. Berarti dari penjelasan Ustaz tadi yang dulunya Islamnya sangat kental Ustaz kan? Bisa berubah jadi kayak budaya Barat gitu Ustaz. Ya, liberal ya. Liberal. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa dampak buruk akibat tiadanya khilafah saat ini Ustaz? Ya. Jadi sebenarnya itu khilafah itu kan dia pemerintahan tunggal ya, pemerintahan tunggal bagi seluruh kaum muslim di seluruh dunia. Itu sebenarnya dulunya pemahamannya itu. Dan ini dia awalnya itu dengan pendiri awalnya adalah Rasulullah sendiri ya, yang mendirikan Daulah Islamiyah di Madinah. Dilanjutkan oleh para sahabat dan kemudian para khulafa yang lain, para khalifah-khalifah yang lain. Dari sini kita melihat bahwa ketika Rasulullah yang menegakkan khilafah itu tentunya itu adalah karena wahyu dari Allah ya. Dan itu kalau dia itu sudah wahyu dari Allah, itu pasti dia ada tujuan-tujuan baik. Ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik yang ingin dihindari dengan perintah menegakkan khilafah ini ya. Dan kita kemudian melihat sekarang ini, kalau dulu mungkin di masa khilafah itu masih tegak, orang tidak tidak bisa membayangkan apa dampak-dampak buruk kalau khilafah itu tidak ada, karena khilafahnya masih ada. Nah, orang mungkin tidak bisa bayangkan, tapi kita ya mau dibilang alhamdulillah enggak juga alhamdulillah itu kan. Nah, sekarang kita melihat gitu kan, bahwa dampak-dampak buruk itu ada ya. Khilafah itu adalah untuk mempersatukan kaum muslim ya. Nah, sehingga persaudaraan, ukhuwah kita itu sangat bagus ya, sangat menyatu kita, ukhuwah kita. Sehingga tidak ada pertentangan di antara kita saling melindungi dan segala macamnya itu ya. Dan itu hancur sudah sekarang ya, tidak ada lagi. Karena dari seperti yang kita bahas di sebelumnya itu munculnya dari dari nasionalisme ya. Nasionalis itu muncul karena khilafah itu tidak ada. Kalau khilafah masih ada, tak mungkin kita kaum muslim itu bisa berdiri menjadi berbagai negara ya, yang bentuknya nasionalis. Itu yang pertama ya, hancur dia ukhuwah itu. Dan itu dampaknya mengerikan sekali ya. Kita perang antara sesama kita gitu kan. Dan kemudian ketika ada saudara kita yang dijolimi, kita itu yang lain itu nggak peduli karena bukan bagian dari mereka ya. Beda negara dengan mereka gitu kan. Itu yang pertama ya. Dan yang pertama ini pun sudah sangat mengerikan sekali ya. Nah, kemudian ada di khilafah itu kan ada fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsi khilafah itu dia yang pertama itu dia hifzun din ya. Dia menjaga agama. Nah, menjaga akidah kita, menjaga kemurnian pemahaman kita tentang Islam ya. Menjaga agar kita bisa melaksanakan seluruh syariat Islam, itu semua yang dijaga ya. Nah, dan itu terjaga selama khilafah ya, masa adanya dulu dia sampai 1300 tahun terjaga ya. Dan sekarang dalam 100 tahun belakangan ini, baru 100 tahun kita sudah kacau balau ya. Dari segi agama kita kacau balau, akidah kita sudah sudah campur aduk dengan sekuler gitu kan ya. Nggak tahu lagi kita mana Islam mana sekuler ya. Ya. Dan pemahaman kita tentang Islam itu umumnya di kaum muslim itu ya sangat rendah ya. Sangat rendah, lemah ya. Makanya kan sering kita lihat juga itu di video-video itu kan ada orang yang mencoba
survei-survei di jalan gitu kan, menemui orang apakah anak sekolah, apakah ini ya ditanyakan. Dia yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang paling dasar dalam Islam, seperti rukun Islam berapa gitu. Nggak bisa jawab gitu kan. Nah, itu saking apanya ya, rusaknya ya, jauhnya kita ya. Sehingga kita bahkan kita melihat bahkan muncul istilah yang seharusnya tidak ada dalam kita itu sebagai istilah Islam KTP. Islam KTP. Jadi Islamnya itu hanya di KTP itu kan. Ya. Kalau dia tidak nunjukkan KTP-nya, nggak tahu kita Islam atau nggak kawannya. Nah, sesudah dia tunjuk kalau KTP-nya itu, baru kita tahu bahwa dia Islam. Islamnya itu hanya di KTP ya. Sampai begitu ya. Jadi rusak dia dari din, dari agama itu kita rusak. Ya, rusak sama sekali kita dari segi agama ya. Belum lagi kita bicara tentang adanya kelompok-kelompok sesat ya. Kelompok-kelompok sesat. Ada juga kelompok yang menjaga gereja dan kemudian dia membubarkan pengajian. Itu kan bentuk dari kerusakan din itu. Nah, kerusakan din. Kalau din itu masih tetap terjaga ya, tidak apa-apa. Itu tidak akan mungkin terjadi ya. Tapi tidak ada lagi yang penjaganya itu. Penjaga din itu tidak ada. Sekarang negara kita itu yang mana peduli dia itu kan? Nggak ada sedikit kepeduliannya itu. Malah diapresiasinya itu mereka itu yang jaga gereja itu. Nah itu ya. Kemudian dia keduanya dia hifzun nafsi ya. Nah, dia menjaga jiwa. Nah, itulah seperti yang tadi di belakang itu kan dia al-imamu junnah tadi kan, dia menjadi perisai. Dia menjaga seluruh jiwa kaum muslim ya. Sehingga jiwa kaum muslim itu ada pelindungnya ya. Nah, itu sekarang ketika khilafah tidak ada, kita lihat tidak ada pelindung bagi kita ya. Nah, kita sekarang ini ya, apalagi di dunia barat itu ya, kita sudah lebih rendah bagi mereka itu daripada anjing ya. Anjing itu mereka pelihara, mereka sayang-sayang gitu kan. Nah, kalau kita melihat kita ada muslimah yang berhijab di sana dipukul, ditendang, segala macam gitu kan. Nah, begitulah kita sekarang. Belum lagi saudara-saudara kita yang di Palestina, Rohingya ya, Uighur dan banyak lagi tempat-tempat lain. Mereka itu tidak ada yang melindungi jiwa mereka ya. Nah, itu terlindungi di masa dulu, terlindungi itu. Nah, bahkan ada kisah ada seorang wanita yang kemudian dia dilecehkan ya, dilecehkan oleh orang-orang kafir. Nah, dia langsung menyeru dia kepada khalifah saat itu. Khalifahnya Muqtasim Billah ya. Langsung khalifahnya mengirim pasukan ya, jiwa ya. Kemudian setelah yang ketiga itu dia khilafah itu dia hifzul mal ya, menjaga harta kaum muslim ya. Nah, ini pun tidak ada lagi yang menjaga harta kita sekarang ya. Seperti kita lah di Indonesia ini. Kita ini Allah sudah memberikan karunia kepada kita berupa wilayah yang sangat kaya dengan harta ya, harta yang ada di bumi ya. Itu semua sekarang harta itu bukan milik kita lagi. Nah, bukan milik kita, tidak bisa kita ini kan, kita nikmati ya. Dirampok, diambil oleh orang-orang yang bukan muslim ya. Jadi tidak ada yang menjaganya lagi. Jadi kalau dalam khilafah dia itu semua sumber daya alam itu, kekayaan alam itu harus tidak boleh diberikan kepada asing, bahkan kepada individu pun nggak boleh diberikan, dia harus dikelola oleh negara ya. Nah, itu. Kemudian dia ada lagi hifzun nasal ya. Jadi di sini dia menjaga keturunan. Sampai begitu dia khilafah itu menjaga keturunannya. Ketika khilafah tidak ada lagi ya, bagaimana keturunan kita sekarang gitu kan. Kita lihat praktek pembunuhan anak itu ngerikan sekali ya, aborsi yang kita kenal dengan istilah aborsi itu. Berapa setahun yang kita bunuhi, malah dibunuhi itu. Menjaga keturunannya. Belum lagi adanya muncul yang kita kenal dengan LGBT ya, LGBT yang itu tidak menjaga keturunan itu justru tidak mau berketurunan. Tidak mau berketurunan. Nah, itu tidak ada yang menjaga gitu. Nah, sekarang itu Barat sedang memaksakan agar negeri-negeri Muslim itu membenarkan praktek-praktek LGBT itu. Nah, dan tidak ada yang melindungi kita. Ya, kita sekarang itu umat Islam di Indonesia ini sibuk menolak LGBT itu. Tapi pemerintah dengan segala upaya mencoba untuk agar LGBT itu dibenarkan di negeri ini.
bukan dilindungi kita ya, malah dibenarkan itu praktek-praktek gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir dia sesudah dia menjaga apa tadi keturunan, dan yang ini ya, yang kelimanya itu dia khilafah itu hifzun akal ya, akli ya, dia menjaga akal manusia ya. Jadi yang dimaksud menjaga akal manusia itu adalah menjaga agar manusia itu akalnya itu bisa tetap berjalan dengan baik ya, berjalan dengan baik sempurna ya. Jadi sehingga apa-apa saja yang bisa merusak kinerja akal itu akan dihalangi oleh khilafah untuk ada ya. Umpamanya apa dia yang bisa merusak akal itu khamar ya. Khamar ya. Kalau kita minum khamar itu kan apa yang kita tanya sama orang itu jawabnya lain itu. Itu kan bukti bahwa dia nggak jalan lagi kan. Belum lagi narkoba dan segala hal ya. Akal ya. Jadi ada 5 itu, dan ini mengerikan ini. Sekarang ini di tengah-tengah kita ini yang perusak akal ini sangat mengerikan kan. Ya, mungkin ya setiap kita di kelurahan kita atau yang lebih kecil lagi di desa di apalah kan John ya, pasti ada, kita tahu ini pasti ada mereka-mereka yang sudah rusak akalnya gitu kan karena ini. Dan negara gagal ya. Nah, kenapa mereka gagal? Karena mereka itu tidak dengan sistem tadi itu, khilafah tadi. Dan khilafah itu jelas dia akan jadi sangat mengerikan ya, dia dari segi akidah kita hancur gitu ketika khilafah tidak ada. Kemudian dari segi jiwa kita terancam ya, kita tahu gitu sekarang ini begalnya mengerikan sekali ya. Nah, apalagi kota yang dekat dengan kita, kota Medan gitu. Ya, itu nyawa itu dia udah nggak ada harga di situ. Hanya gara-gara mengambil HP bisa dibunuh ya. Kemudian harta tadi ya itu. Kemudian dia dari keturunan ya, itu semua kacau balau kondisi kita ya. Dan terakhir akal itu. Dan ini mengerikan itu bukan mengerikan bagi umat Islam saja sebenarnya, ini mengerikan bagi seluruh manusia ya. Manusia itu akan kacau balau kalau yang 5 ini tidak dijaga dengan bagus ya. Dan ini gagal muncul dengan penerapan sistem sekuler sekuler dari barat ya. Karena mereka itu dia ada di situ prinsip kebebasan. Ya, sehingga itu tidak bisa dilarang ini nggak boleh ya, nggak boleh. Berbalik dengan tujuan khilafah itu yang menjaga ya, bukan membiarkan. Kalau dia sistem sekuler itu kan dia lebih kepada membiarkan. Nah, kalau ini dia menjaga. Itulah keburukan-keburukan yang muncul ya. Dan keburukan-keburukan itu dia ya luar biasa lah, luar biasa. Menurut saya itu luar biasa. Dan itu baru terjadi di 100 tahun belakangan ini. Sebelumnya hampir 13 abad itu tidak ditemukan di tengah-tengah kaum muslim. Ya. Nah, itu mungkin. Berarti banyak sekali Ustaz dampak buruknya Ustaz ya. Ya, mengerikan sekali. Seperti yang Ustaz katakan tadi, Islam KTP Ustaz ya. Iya, Islam KTP. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apa yang harus kita lakukan sebagai kaum muslim untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang Ustaz sampaikan tadi Ustaz? Ya. Ya itu ya. Jadi tentu sebagai manusia, apalagi kita sebagai kaum muslim, tentu kita tidak suka ya melihat keburukan-keburukan itu. Pastilah ya. Siapapun ditanya nggak suka itu ya. Jangankan yang yang muslim, yang non muslim pun sebenarnya dalam hatinya nggak suka itu. Makanya ketika kemarin ada ada mau dibuat ya undang-undang tentang LGBT di Amerika itu dia terjadi di situ demonstrasi di Amerika, dan itu kebanyakan itu kaum muslim yang demo itu ya, dan kaum muslim begitu juga di Inggris ya. Dan itu kemudian banyak situ para orang tua yang di sana, warga Amerika itu, mereka itu senang dengan itu ya. Nah, mereka mengatakan Islam itu benar-benar itu menjaga generasi kita gitu kan, bukan kita yang menjaga generasi kita, Islam itu yang menjaga generasi kita gitu kan. Tapi karena tadi itu dari segi sistem sudah muncul tadi sistem yang tidak bisa mereka tolak ya, karena dia sudah masuk ke sistem, akhirnya itu tidak bisa dilarang ya, tidak bisa dilarang. Jadi itu ya, dari sisi kemanusiaan dia sebenarnya sudah
orang sudah resah sekarang dengan kondisi-kondisi buruk yang terjadi ini. Tapi kemudian dia dalam kita ketika tadi itu kita bahas tadi ya, penyebabnya ini muncul itu adalah karena ketiadaan khilafah, sehingga kemudian penegakan khilafah kembali itu oleh para ulama disebut sebagai tajul furud ya. Taj itu dia mahkota ya. Makanya seperti di India kan ada itu bangunan yang disebut Taj Mahal. Ya kan? Jadi mahal itu dia istana ya, mahal. Jadi Taj Mahal itu istana mahkota ya. Jadi Tajul Furud itu dia mahkota dari furud itu jamaknya dari fardu ya. Fardun itu jamaknya furud ya. Jadi dia tegaknya kembali khilafah itu, menegak kembali khilafah itu adalah dia mahkota dari segala kewajiban ya. Kenapa itu yang menjadi mahkotanya? Karena kalau ini tidak ada, banyak kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan. Ya? Jadi inilah yang menjadi mahkotanya. Ini yang harus ada dulu kalau kita ingin melaksanakan seluruh kewajiban itu, tidak harus khilafah ini dulu yang harus kita tegakkan. Ya? Jadi kalau kita melihat dari situ gambarannya tadi ya tidak ada lagi keraguan sedikit pun sebenarnya bagi kita bahwa untuk menghilangkan segala keburukan yang terjadi tadi ya, karena dari penyebabnya karena ketiadaan khilafah, maka untuk menghilangkan itu harus tegakkan kembali khilafah gitu kan. Nggak boleh kita mencari aneh kalau kita mencari-cari yang lain ya, karena kita sudah tahu penyebabnya ya. Tadi kita sudah diagnosa bahwa ini seluruh keburukan itu munculnya dari ketiadaan khilafah. Jadi harus ke sana ya. Jadi itu makanya kaum muslim, kita sebagai kaum muslim terutama kita harus setidaknya jangan ada dalam diri kita itu ada rasa bahwa khilafah itu sesuatu yang buruk ya. Gitu. Atau memusuhi ide-ide yang menyampaikan tentang penegakan khilafah ya. Karena tadi sudah kita sampaikan buruknya kejadian yang ada ya. Dan ini sampai saat ini tidak bisa diatasi oleh sistem apapun ya. Apakah sistem di dalam negeri kita yang sekuler, demokrasi, kapitalis ini mampu? Nggak ada. Semakin ke sini semakin rusak kita semuanya gitu kan. Tak ada program dari sistem itu yang bisa kelihatannya akan mengatasi permasalahan ini. Itu akan semakin kacau ya. Maka di situ menjadi urgen ya bagi seluruh kaum muslim untuk kembali menegakkan khilafah ya. Karena menurut para ulama dia wajibnya mengangkat seorang khalifah agar ya khalifah itu dia pemimpin dari khilafah itu adalah dia fardu ya. Dan fardunya itu fardu kifayah ya, fardu kifayah. Jadi kalau dia fardu kifayah, dia itu baru gugur fardunya itu kalau dia tadi itu pelaksanaan sesuatu itu sudah bisa terlaksana itu kan. Nah, seperti umpamanya kita yang paling akrab dengan kita fardu kifayah adalah mengurus mayit jenazah ya. Nah, jadi umpamanya memandikan ya, mengkafani. Fardu kifayah kita bagi orang-orang yang mengetahui adanya jenazah tersebut, adanya mayat tersebut, itu baru gugur sesudah selesai dilaksanakan memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya dan menguburnya ya. Kalau itu belum terlaksana, maka seluruhnya berdosa ya. Begitu juga kita sekarang ya. Kalau memang sudah ada umpamanya ada satu kekuatan yang bisa menegakkan khilafah itu, ya udah kita sudah hilang dari kita, gugur dari kita fardunya itu ya. Tapi ketika belum ada, kita harus berusaha kewajiban itu kepada kita. Itu dia ada itu Rasulullah itu bersabda ya, man khoba'a yadan li ta'ati ya. Siapa saja yang menarik tangannya dari ketaatan ya. Di sini kan disebut menarik tangan ya. Menarik tangan berarti dia ketaatan itu bukan kepada Allah ini ya. Bukan yang dimaksud sini, bukan kepada Allah yang dimaksud sini. Karena dia tangan ya. Jadi kalau tangan itu kenapa kita ulurkan tangan? Ulurkan tangan itu maksudnya itu pertama itu dia karena kita baiat. Nah, berarti taat ini taat kepada pemimpin. Siapa yang menarik ketaatannya kepada seorang pemimpin disebut di situ laki Allahu yaumal qiyamati la hujjata lahu ya. Nanti di di hari kiamat nanti di hadapan Allah dia tidak akan ada
alasan apapun ya, untuk membenarkan perbuatannya itu ya, tidak ada alasan apa ya. Kemudian disebutkan wa mamata walaisa fi unukihi bayya ya. Jadi siapa saja yang mati sementara di pundaknya tidak sedang ada bai'ah ya. Maksudnya dia mati itu dia belum berbai'ah pada seorang pemimpin ya. Disebut itu dia mata mitatan jahiliyah ya. Matinya itu seperti orang jahiliyah. Jadi di sini dia menunjukkan kewajiban itu ya. Sehingga kita tentunya tidak mungkin mau ya mati kita mati jahiliyah. Itu mengerikan sekali itu. Jadi itu mungkin ya ini menjadi urgensi ya. Karena kita melihat keburukan-keburukan yang tidak cuma menimpa kita umat Islam, tapi menimpa seluruh manusia. Makanya Islam itu kan bentuknya rahmatan lil alamin ya. Nah, dia ke seluruh alam akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada seluruh alam, tidak berarti kepada kaum muslim saja. Nah, itu mungkin dari saya. Terima kasih Ustaz atas jawaban-jawabannya. Ya. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan pemahaman kita. Ya. Sahabat Kibah Channel dimanapun Anda berada, alhasil wajib kita sebagai kaum muslim untuk menegakkan khilafah dan sekaligus untuk menghilangkan keburukan-keburukan yang disampaikan Ustadz kita tadi. Ya. Kita akhiri kajian talkshow kita pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره